Alhamdulillahil mawjudi azalau wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir al-qail fi muhkami kitabih wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Wa qala aydan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita jadikan kesempatan ibadah sholat Jumat kali ini sebagai media untuk mengevaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ingatlah, di antara hikmah disyariatkannya ibadah sholat Jumat dalam Islam adalah agar kita memiliki media evaluasi mingguan untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jamaah sholat Jumat sejati, jamaah sholat Jumat sesungguhnya, jamaah sholat Jumat yang ideal adalah jamaah sholat Jumat yang mampu melakukan evaluasi mingguan atas kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, serta hadir semangat yang menggelora di dalam dadanya untuk tafakuh, ongoing proses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Hadirin, dikisahkan, diriwayatkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih kemenangan gilang gemilang pada perang Badar, perang yang pertama kali Rasulullah dan umat Islam lakukan melawan kaum kafir Mekah. Pada waktu itu ada beberapa orang sahabat yang curhat begitu aneh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika saya mau menebas leher kaum kafir di perang tadi, belum juga pedang ini saya tebaskan, tiba-tiba leher kaum kafir itu sudah terpenggal duluan. Sahabat yang lain curhat hal yang sama. Ya Rasulullah, ketika anak panah ini akan saya tusukkan pada perut musuh, belum juga anak panah ini saya tusukkan, tapi tiba-tiba perut musuh itu membuncah dengan darah yang begitu merah. Datang lagi sahabat yang lain. Ya Rasulullah, saya juga sama. Ketika tangan ini akan menampar wajah musuh di medan perang tadi, tetapi belum juga tangan ini sampai menampar pipi musuh tadi, mereka sudah mental terlebih dahulu. Hadirin, para sahabat bertanya aneh atas hal yang terjadi saat perang Badar pada waktu itu. Atas kejadian aneh itu, dalam Quran surah Ali Imran ayat 123 Allah menjelaskan, walaqad nasarakumullahu bi badrin, sungguh aku telah memberikan pertolongan pada kalian di medan perang Badar, wa antum adillah, padahal kalian dalam keadaan lemah yang teramat sangat.
Menurut para mufassir, karena para tentara yang dibawa oleh Rasulullah berujar hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami semua, ridho Allah yang mereka cari, maka di medan Badar Allah menurunkan bantuan para malaikat sehingga pedang yang belum mereka tebaskan sudah membuat leher musuh terpenggal. Hadirin, dalam spirit ayat ini, sebagaimana juga digambarkan dalam Quran surah Al-Jumar ayat 36, alaisallahu bikafin abdahu, bukankah Allah telah cukup melindungi semua hamba-hambanya yang beriman. Dalam spirit ayat ini, bila ridho Allah menjadi titik awal dan titik akhir dari apa yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan pertolongan untuk semua urusan kehidupan kita. Hadirin, lalu langkah apakah yang harus kita pijak untuk mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam rekomendasi para ulama, pertama, lurus dan tuluskan semua niat untuk aktivitas kehidupan kita. Sekaitan dengan itu, mari kita getarkan dalam hati sebaik doa yang senantiasa digetarkan oleh para nabi dan orang-orang suci untuk menjaga kemurnian niat mereka karena Allah, sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Kata Allah, "Qul," katakanlah oleh kalian, "Inna sholati," sesungguhnya salatku ya Allah, "wa nusuki," dan seluruh ibadahku ya Allah, "wa mahyaya," seluruh hidupku ya Allah, "wa mamati," dan kelak matiku ya Allah, "lillahi," hanya untuk Engkau ya Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Hadirin, ketika seluruh aktivitas hidup kita niatnya karena Allah semata-mata, maka saat itu kita tengah mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Bila sampai pada koneksi diri kita dengan Allah, perhatikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 101, Allah menegaskan, "Wa may ya'tasim billah," barang siapa yang mengkoneksikan dirinya dengan Allah, faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan kepada kita kemana, ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapakah? 1 nabiyyin, 2 siddiqin, 3 syuhada, dan 4 sholihin. Jadi hadirin, bila niat kita tulus karena Allah, lalu terkoneksi diri kita dengan Allah, maka dalam sepanjang urusan kita, Allah akan menunjukkan kita semua pada jalan hidup yang lurus, jalan yang hidup dengan penuh kenikmatan, senikmat hidup para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, berikutnya rekomendasi dari para ulama. Ketika kita mendamba hidup kita mendapatkan ridho Allah, lalu Allah memberi pertolongan atas sejumlah kesulitan hidup kita, maka kata para ulama, serahkanlah segala urusan hidup kita kepada Allah. Hadirin, jangan sombong. Sepintar apapun, kepintaran kita terbatas. Jangan sombong. Sehebat apapun, kehebatan kita terbatas. Jangan besar kepala. Secerdas apapun kita, kecerdasan kita itu terbatas. Apalagi kalau kita tidak cerdas, apalagi kalau kita tidak hebat, apalagi kalau hidup kita tidak pintar. Maka setelah maksimal kita melakukan ikhtiar, serahkan segala hasilnya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Talaq ayat 3 Allah menjelaskan, "Wa may yatawakkal 'alallah," siapa saja yang tawakal, menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah setelah dia maksimal melakukan ikhtiar. Perhatikan kata Allah, "Fahuwa hasbuh," maka Allah akan mencukupkan seluruh urusan kehidupan kita.
Hadirin para tamu Allah rahimakumullah. Berikutnya rekomendasi para ulama, bila hidup kita mendamba berada dalam bayangan dan naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak bisa ditawar lagi. Kita harus mencintai dan menghormati kedua orang tua kita karena Allah. Hadirin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyamuddalahu fi umrihi." Siapa saja yang mendamba dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa ayyujadalahu fi rizkihi, dan mendamba dilapangkan rizkinya oleh Allah, falyabarra walidayhi, maka kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Hadirin, setiap kebaikan yang kita tebar dan kita tabur untuk orang tua kita, maka itu menjadi sababiah dipanjangkan umur kita, juga dilapangkan rizki kita. Tidak hanya itu, dalam sebuah hadis Rasulullah pun bersabda, "Salasu da'watin mustajabatul lahunna lasyakka bihinna." Kata Rasulullah, ada 3 jenis doa mustajab yang tidak akan diragukan dan ditolak lagi oleh Allah. Apa? Pertama, da'watul madlum, doa orang-orang yang kita zalimi. Hati-hati, jangan suka berbuat dolim pada orang lain, sebab doa orang yang kita zalimi tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Yang kedua, wada'watul musafir, yakni doa orang-orang yang sedang berada di perjalanan. Bila hari ini kita sedang berada di perjalanan, isi perjalanan kita dengan berdoa kepada Allah, karena doa musafir tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wada'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Baik doa baik maupun doa buruk orang tua untuk kita, tidak ada yang menghalangi ijabahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, panjatkanlah doa-doa baik kita untuk orang tua kita. Berperilakulah baik kita kepada orang tua. Bila masih hidup, rawatlah dengan penuh kecintaan. Bila sudah wafat, istid'a, alirkan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Sebab ridho Allah bergantung pada ridho orang tua kita. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menapak setiap jalan yang bisa mendatangkan ridho Allah bagi kita semua. Hingga dengan ridho itu, mudah-mudahan kita tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini, tetapi juga bisa selamat dan bahagia di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal
والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.